Terbaik buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Shalom. Saya juga menyapa yang menyaksikan secara online. Shalom. Kita langsung aja masuk ke dalam khotbah. Saudara, hari ini kita akan melanjutkan bagian ketiga atau bagian terakhir dari judul khotbah, Kenapa Manusia Gagal dalam Rencana Tuhan. Mungkin review sedikit, kalau di bagian yang pertama saya bagiin alasan yang pertama adalah karena kesombongan. Jadi kesombongan itu membuat rencana yang sudah ada dalam diri manusia gagal. Bukan Tuhannya yang gagal tapi manusianya yang gagal. Dan alasan yang kedua kenapa manusia bisa gagal dalam rencana Tuhan adalah karena kurangnya kesabaran dan pengendalian diri, saudara. Dan di alasan yang ketiga yang terakhir ini, kenapa sih manusia bisa gagal dalam rencana Tuhan? Boleh slide-nya? Karena bersungut. Nah saudara, sebelum masuk saya mau menjelaskan sedikit. Saudara, bersungut-sungut yang saya maksud di sini bukanlah mengeluh pada umumnya, saudara. Maksudnya gimana? Kalau misalnya kita sakit, demam, kakinya kepentok, kita mengeluh, itu wajar, saudara. Kita lapar, kita aus, kita mengeluh, itu manusiawi, saudara. Nah tetapi bersungut-sungut di sini itu bukanlah mengeluh biasa tapi, saudara. Tetapi mengeluh yang dijadikan gaya hidup. Artinya gini, saat seseorang punya mental mengeluh atau mental bersungut-sungut, segala sesuatu yang dia lihat pasti negatif. Segala sesuatu sebanyak apapun yang Tuhan kasih dalam hidupnya, pasti dia tidak pernah mengucap kata cukup. Makanya contoh gini saudara, ada orang yang gak punya kerjaan, dia mengeluh sama Tuhan. Tuhan, aku butuh kerjaan. Tuhan kasih kerjaan. Waktu dikasih kerjaan dia mengeluh lagi, Tuhan gajinya kurang gede. Akhirnya Tuhan kasih lagi gaji yang dia mau. Akhirnya dia punya gaji yang dia mau. Apa yang terjadi saudara? Karena punya mental mengeluh, dia mengeluh lagi. Jabatannya kurang tinggi Tuhan. Nah saudara, inilah yang saya sebut mental mengeluh. Mental mengeluh adalah mental di mana dia selalu melihat kekurangan di dalam setiap kelebihan. Di mana dia selalu melihat hal negatif dalam hal positif, saudara. Dan inilah yang membuat manusia gagal dalam rencana Tuhan, saudara. Nah, ada satu contoh menarik dalam Alkitab. Bagaimana sebuah bangsa sudah dipilih sama Tuhan, masuk tanah Kanaan, tapi gagal karena bersungut-sungut. Bangsa itu adalah bangsa Israel, saudara. Nah, saudara, yang menjadi masalah dari bangsa Israel bukan masalah keluhannya, tetapi kondisi di mana mereka mengeluh. Mereka mengeluh bersungut-sungut di tengah-tengah mereka merasakan kebaikan Tuhan yang berlimpah-limpah, saudara. Ada dua kebaikan Tuhan yang mau saya share soal Israel ini. Yang pertama, saudara, mereka ini adalah bangsa pilihannya Tuhan. Dalam Ulangan ke-7 ayat ke-6 dikatakan begini, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi ini untuk menjadi umat kesayangan. Saudara, kata kesayangan di sini bahasa aslinya segula, artinya harta kesayangan, saudara. Artinya bukan cuma dipilih, tetapi bangsa Israel diangkat jadi anak. Bayangin, dari tengah-tengah bangsa yang besar, Tuhan pilih bangsa Israel, saudara. Dan itu yang pertama. Yang kedua, bangsa Israel sudah sangat sering melihat mujizatnya Tuhan. Yang pertama, Laut Merah terbelah dan mereka jalan di tengahnya. Saudara, waktu bangsa Israel terjepit, dikepung sama Firaun, mereka mengalami mujizat di mana Laut Merah terbelah menjadi dua dan mereka jalan di tengah-tengahnya, saudara. Sampai detik ini belum ada lagi kisah kayak gitu. Belum cukup sampai di situ, saudara. Setiap hari mereka lihat tiang awan dan tiang api. Artinya, saudara, dia kalau malam itu nggak kedinginan, kalau siang nggak kepanasan. Karena kalau di padang gurun itu cuacanya ekstrim, saudara. Kalau pagi panas banget, malam dingin banget. Dan mereka nggak ngalamin kedua hal itu, saudara. Belum lagi kalau mereka lapar, Tuhan sediakan. Aus, Tuhan sediakan juga. Perang selalu menang. Bayangin, saudara.
Bangsa kecil, bangsa budak, ngelawan bangsa-bangsa besar lainnya, mereka nggak pernah kalah, saudara. Dan yang menurut saya paling epic di sini, kasut yang mereka pakai atau sendal yang mereka pakai itu nggak pernah ganti selama 40 tahun. Saudara, logikanya kalau kita pakai sepatu kita, sendal kita setiap hari, nggak usah 40 tahun, 5 tahun aja udah rusak, ya kan? Ini bayangin saudara, 40 tahun nggak ganti kasut. Artinya apa? Penyertaan Tuhan sampai sebegitu detailnya sama mereka, saudara. Tapi apa yang terjadi di tengah kebaikan yang Tuhan udah kasih berlimpah-limpah, mujizat, pilihannya Tuhan kepada mereka, mereka tetap mengeluh. Mereka tetap bersungut-sungut. Dan apa yang terjadi, saudara? Ini yang terjadi. Dalam Bilangan 14 ayat 27 sampai 30, saya baca di bagian akhirnya aja. Karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku, kata Tuhan. Bahwasannya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami. Bayangin saudara, Tuhan udah berjanji bangsa Israel akan dapat hadiah masuk tanah perjanjian. Tapi karena bersungut-sungut, ini yang terjadi saudara. Kecuali Kaleb dan Yosua. Saudara, yang keluar dari bangsa Mesir pada waktu itu kurang lebih 2 juta orang. Setengahnya, kalau hitung-hitungan kasar, itu orang dewasa, saudara. Bayangin, dari 1 juta orang dewasa yang keluar dari Mesir, yang masuk ke tanah perjanjian, itu cuma 2 orang. Yosua dan Kaleb. Bahkan Musa pun tidak, saudara. Kenapa? Karena bersungut-sungut. Tidak pernah mengucap kata cukup, saudara. Nah, saudara, dari sini kita belajar, saat seseorang punya mental bersungut-sungut, seberapa banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan kasih ke dia, tidak akan pernah rasa cukup. Tapi saat seseorang punya mental mengucap syukur, saudara, sekecil apapun kebaikan Tuhan, dia pasti bersyukur. Nah saudara, jadi dari sini kita belajar sama-sama, dosa sungut-sungut membuat rencana Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan gagal dalam kehidupan seseorang. Nah saudara, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita terhindar dari dosa mengeluh atau dosa sungut-sungut. Nah hari ini saya mau bagiin 2 poin aja saudara, bagaimana caranya kita terhindar dari dosa sungut-sungut. Yang pertama, kita harus memahami cara kerja Tuhan. Biar kita bisa terhindar dari dosa mengeluh, kita harus tahu dulu bagaimana Tuhan bekerja. Pengkhotbah 7 ayat 14 dikatakan begini saudara. Pada hari mujur bergembiralah. Tetapi pada hari malang ingatlah. Bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Saudara, yang terkadang bikin kita kecewa sama Tuhan adalah begini. Kita berpikir waktu kita percaya sama Tuhan, waktu kita sudah jadi anak Tuhan, waktu kita sudah dipilih, masalah otomatis hilang. Itu dia. Kita pikir selama kita jadi anak Tuhan, gak mungkin lagi ada orang yang berkhianat sama saya. Gak mungkin lagi saya kena utang, gak mungkin usaha saya bangkrut. Siapa yang bilang, saudara? Dan saat kita tidak memahami cara kerja Tuhan, inilah yang membuat kita jadi kecewa. Yang membedakan anak Tuhan dan bukan anak Tuhan adalah begini saudara. Waktu anak Tuhan dikenain masalah boleh datang, cobaan boleh datang, penderitaan boleh datang, tapi kita lewatinnya bersama dengan Tuhan. Amin. That's the difference. Makanya Daud waktu lawan Goliat, dia bilang saya bawa pedang gede banget. Enggak. Satu hal yang dia bilang, kamu datang dengan pedang, tapi aku datang dengan nama Tuhan Allahku. Itu yang membedakan anak Tuhan. Nah saudara, waktu Tuhan memberikan kita cobaan, waktu Tuhan memberikan kita masalah dalam hidup kita, bukan Tuhan senang melakukan hal itu, tapi ada tujuan ilahi di dalamnya saudara. Dan ada 2 tujuan, kenapa sih Tuhan mengizinkan pencobaan masalah terjadi dalam hidup kita. Yang pertama saudara, kenapa Tuhan izinkan? Karena yang pertama, ingin menunjukkan kemuliaan dan kuasanya Tuhan. Dalam Yohanes 9 ayat 1-3 dikatakan begini saudara. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir ya. Oke, jadi ini orang gak pernah ngelihat matahari sinar sedikit pun. Dia buta dari lahir saudara. Murid-muridnya bertanya kepadanya. Perhatikan ini saudara. Rabi, siapa yang berbuat dosa?
orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saudara, terkadang kita begini nggak, kayak murid-muridnya Yesus. Waktu kita ngelihat ada orang kena masalah, kita pikir ini dosanya apa nih? Waktu kita lihat usaha orang bangkrut tuh kan gak bayar perpuluhan. Gue udah bilang bayar perpuluhan. Waktu kita lihat ada orang sakit penyakit tuh kan mulutnya kotor sih. Kita terkadang ngelihat orang punya masalah, kita terlalu mudah untuk menghakimi, saudara. Padahal Alkitab tidak mengajarkan hal itu. Justru Alkitab mengajarin di tengah masalah itu menjadi sarana Tuhan untuk menunjukkan kuasanya. Makanya Alkitab bilang apa? Di tengah kelemahan justru kuasaku menjadi sempurna, saudara. Amin. Nah, saudara, makanya di sini terkadang kita seperti murid-muridnya Yesus ditanya, ini siapa yang buat dosa? Bapaknya kah, orang tuanya, apa dianya? Tapi Tuhan jawab apa, saudara? Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Berarti Tuhan izinkan dia buta dari lahir, biar kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidupnya, saudara. Nah, saudara, dari sini kita belajar sama-sama. Ternyata masalah pencobaan itu bukan hanya sekedar kutukan, saudara. Tapi itu menjadi kesempatan buat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Amin, saudara. Dan itu tujuan yang pertama. Dan tujuan yang kedua, kenapa Tuhan izinkan masalah dan pencobaan terjadi dalam hidup kita? Yang kedua adalah mendidik kita, umatnya, saudara. Saudara, dalam Yohanes 11 diceritakan, kalau kita baca keseluruhannya, kurang lebih diceritakan tentang Yesus membangkitkan Lazarus. Kita semua tahu ceritanya. Nah, tetapi saudara, kalau kita baca dengan teliti, ada satu hal yang unik dari cerita itu. Waktu itu Maria, salah satu murid Yesus, dan kalau nggak salah keluarganya dari Lazarus, menyampaikan pesan untuk Yesus. Dengan pesan dibilang, Tuhan, yang kau sayangi sakit. Intinya kayak gitu. Dia ngasih kabar kalau Lazarus tuh lagi sakit. Dan sakit keras. Nah, saudara, normalnya kalau kita, kerabat kita, keluarga kita, sahabat kita sakit keras, otomatis kita langsung ngubungin dia, betul? Atau kita langsung kalau nggak bisa hubungin ya datengin langsung. Kita kasih support, kita kasih ya apapun itu. Nah, tetapi di Yohanes 11 ini ada satu hal yang janggal, saudara. Waktu Yesus mendengar kalau Lazarus sudah mau mati karena sakit, dia nggak langsung bergegas, saudara. Dia nggak langsung buru-buru pergi. Tapi justru dia sengaja, perhatikan ini, saudara. Sengaja tinggal 2 hari lagi. Nanti saudara di rumah boleh baca sendiri. Yesus sengaja, sesuatu hal yang janggal, saudara. Dan apa yang terjadi karena dia mendelay kedatangannya? Lazarus sembuh? Enggak, saudara. Lazarus malah mati. Tapi bukan mati yang sia-sia, saudara. Jawabannya ada di mana? Ada di sini. Yohanes 11 ayat 13 sampai 15. Ini jawabannya. Kenapa sih Yesus membiarkan Lazarus sampai mati? Berkata begini, saudara. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur, dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Ini aneh, saudara. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Coba saudara bayangin, ada orang mati disyukurin. Tapi Yesus melakukan hal itu, saudara. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu. Nah, ini jawabannya, saudara. Apa, saudara? Supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepada dia. Saudara, iman timbul dari mana, saudara? Pendengaran akan firman Tuhan. Tapi saya mau bilang, iman Anda akan berkualitas kalau Anda lulus ujian. Nah, saudara, ayat ini mengajarkan kita, ternyata saat Tuhan izinkan masalah atau penderitaan terjadi dalam hidup orang percaya, salah satu tujuannya adalah mendidik iman kita, saudara, untuk kita belajar percaya. Makanya 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7 bilang begini, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai
pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Saudara, iman hanya dapat bertumbuh dan murni waktu kita ngelewatin banyak pencobaan, saudara. Saudara, Abraham punya label bapak orang percaya, bapak orang beriman. Karena dia sudah melewati banyak ujian iman, betul? Waktu dijanjikan jadi bapak banyak bangsa, saudara, kondisinya, keluarganya, Sarah itu mandul. Bagaimana seseorang yang mandul dijanjikan jadi bapak, jadi punya keturunan banyak bangsa, kan gak masuk akal, saudara. Dan janji itu tetap berlaku waktu Abraham pun sudah tua. Waktu Abraham udah gak bisa produksi anak lagi, saudara. Bayangin. Bagaimana dia bisa menciptakan banyak bangsa kalau dia aja sendiri gak bisa produksi satu anak. Dan yang lebih luar biasanya lagi, waktu Ishak lahir, saudara. Waktu Ishak lahir, penantian 25 tahun. Waktu Ishak lahir, Tuhan minta apa, saudara? Dipersembahkan. Coba kalau itu, saudara, gimana, saudara? Nah, tetapi kita tahu sama-sama, Abraham lulus ujian. Amin, saudara. Makanya disebut apa, saudara? Bapak orang beriman, bapak orang percaya. Karena imannya udah lulus ujian, saudara. Nah, saudara, dari sini kita belajar ternyata pikiran kita dan pikirannya Tuhan itu udah kayak langit sama bumi, saudara. Makanya Yesaya 55 ayat ke-8 sampai ke-9 berkata begini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu, saudara. Nah, jadi pada dasarnya, saudara, pikiran kita dan pikiran Tuhan itu jauh berbeda. Istilahnya bisa dibilang Tuhan itu transenden, tak terpikirkan, saudara. Walaupun sulit, tapi bukan berarti mustahil. Salah satu cara kita mengerti kehendak Tuhan adalah seperti yang Bapak Gembala kita selalu bilang beribu-ribu kali mungkin. Apa, saudara? Saat teduh setiap hari. Hanya dengan keintiman kita bisa mengerti jalan pikirnya Tuhan, saudara. Nah, saudara, oleh sebab itu kita harus banyak masuk hadirat Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, biar kita seenggaknya memahami apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, saudara. Agar kita gak berujung kepada dosa sungut-sungut. Nah, saudara, dari sini kita belajar sama-sama ternyata saat kita tidak mengerti cara kerja Tuhan, kita bisa kecewa. Tetapi waktu kita mengerti cara kerja Tuhan, saudara, kita bisa tetap aman dari dosa sungut-sungut. Kenapa? Karena kita tahu segala sesuatu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin, saudara. Dan yang kedua, terakhir, boleh saya minta pemain keyboard? Bagaimana caranya? Yang kedua ini kita bisa terlepas dari dosa sungut-sungut. Yang kedua adalah jangan selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Saudara, kenapa kita susah bersyukur? Kenapa kita susah mengucap kata cukup, saudara? Karena kita punya kebiasaan membandingkan diri kita dengan orang yang lebih tinggi dari kita. Bukan gak boleh terinspirasi, boleh-boleh aja. Tapi kalau udah jadi saingan, bahaya, saudara. Kalau kita udah merasa bersaing sama itu orang, kita akan punya mental senang lihat dia susah, susah lihat dia senang. Kenapa sih begitu, saudara? Karena begini, pada dasarnya saudara dan saya, kita punya sifat pencemburu, saudara. Kita punya satu jiwa di mana kita selalu pengen apa yang orang lain punya. Contoh, teman kita ganti handphone. iPhone 14 Pro Max 1 tera. Sedangkan punya kita iPhone 14 biasa aja. Yang 64 giga mungkin. Karena kita ngerasa gak bisa nih dia lebih tinggi dari gua. Gantilah handphone. Gak punya duit, Shopee Pay Later, saudara. Kredivo. Kelilit, utang. Akhirnya bikin TikTok, nangis-nangis. Gak jelas.
Lihat temen ganti motor, ikutan ganti motor. Lihat temen ganti knalpot racing, ikutan juga. Akhirnya dia lihat kampung dipukulin orang saudara karena berisik. Kenapa gitu? Karena emang dasarnya kita ini, saudara dan saya, kita tuh selalu pengen apa yang orang lain punya. Makanya Tuhan Yesus bilang, Alkitab bilang, dalam 10 perintah Allah, perintah yang ke-10 dia bilang begini, jangan mengingini rumah sesamamu. Kenapa? Karena Tuhan tahu manusia itu suka mengingini milik sesamanya. Kita suka cemburu, saudara, sama milik orang lain. Saudara kalau sadar, pembunuhan pertama yang ada di Alkitab, motifnya itu kecemburuan, saudara. Waktu Kain dan Habel sama-sama mempersembahkan, sama-sama, berarti mereka barengan persembahin korban. Kain ditolak sama Tuhan, Habel diterima. Dan apa yang terjadi, saudara? Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahan itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Apa yang terjadi, saudara? Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Dan selanjutnya terjadi drama pembunuhan berencana, saudara. Saul sampai akhir hidupnya dia tidak pernah merasa tenang, dia tidak pernah merasa bahagia. Kenapa, saudara? Karena dia sirik sama pencapaian Daud. 1 Samuel 18 ayat 7-9 berkata begini. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Lihat, saudara, mulai dibanding-bandingin, yang satu ngalahin ribu, yang satu ngalahin berlaksa-laksa lebih banyak. Mulai dia panas hatinya. Dan apa yang terjadi kalau orang udah iri hati? Insecure biasanya. Apa yang terjadi ini dia? Sebab pikir Saul dengan insecure-nya dia. Kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Lihat, saudara. Waktu dia udah mulai iri hati, dia mulai insecure, saudara. Dan apa yang terjadi? Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Sampai akhir hidupnya Saul, dia tidak pernah merasa bahagia. Karena dia selalu iri hati sama Daud, saudara. Saudara, dari sini kita belajar sama-sama. Waktu kita sibuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain atau dengan keadaan, itu akan pelan-pelan merusak jiwa kita, saudara. Oleh sebab itu, untuk menghindari hal ini, kita harus sadar, saudara, bahwa setiap kita sudah diberikan talentanya masing-masing. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Artinya begini, enggak semua orang Tuhan ciptakan untuk jadi dokter. Enggak semua orang Tuhan ciptakan untuk jadi arsitek, saudara. Tidak semua orang Tuhan ciptakan untuk jadi pendeta. Saudara kebayang kalau di seluruh dunia ini profesinya cuma satu, pendeta. Siapa yang jadi dokter? Ya kan? Siapa yang jadi arsitek, saudara? Artinya apa? Kita gak perlu iri ngelihat talenta orang. Yang Tuhan permasalahkan bukan seberapa banyak talenta yang Anda punya, tetapi yang menjadi masalah kalau Anda mendiamkan talenta Anda. Karena yang penting bagi Tuhan bukan seberapa banyak talenta yang Anda punya, tetapi bagaimana Anda melipat gandakan talenta Anda, saudara, dan menjadi berkat buat banyak orang. Nah, saudara, jadi yang kedua ini untuk terhindar dari dosa sungut-sungut adalah dengan tidak selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan kesimpulannya, saudara, yang pertama, dosa sungut-sungut membuat rencana Tuhan gagal terlaksana dalam hidup manusia. Dan yang kedua, cara kita menghindari dosa sungut-sungut adalah yang pertama, pahami cara kerja Tuhan.
Tuhan mengizinkan hal tidak enak terjadi untuk menunjukkan kemuliaan, kuasa, dan mendidik iman kita. Dan yang kedua, jangan selalu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Dan saya akan tutup dengan satu renungan, saudara. 1 Tesalonika 5 ayat ke-18 berkata begini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, saya suka dengan terjemahan bahasa Indonesia masa kininya. Dia bilang begini. Dalam segala keadaan hendaklah kalian bersyukur. Artinya apa, saudara? Artinya begini. Bersyukur itu bukan tergantung dengan keadaan Anda. Tapi bersyukur itu adalah pilihan, saudara. Entah Anda lagi di bawah, entah Anda lagi di atas. Gak ngaruh, karena itu pilihan Anda. Sama kayak orang sombong. Untuk menjadi orang sombong kita gak perlu hebat dulu, saudara. Saya pernah ketemu orang yang kurang hebat menurut saya, tapi sombongnya luar biasa. Tapi ada orang yang saya ketemu, orang yang begitu hebat, prestasinya begitu banyak, rendah hatinya luar biasa, saudara. Nah, sama kayak bersyukur. Tidak perlu kita menunggu kaya dulu untuk bersyukur, saudara. Kita gak perlu menunggu keadaan menjadi sangat baik baru kita bisa mengucap syukur. Kita bisa mengucap syukur di dalam segala keadaan karena itulah pilihan, saudara. Dan kenapa bersyukur itu penting? Karena bersyukur merupakan salah satu kunci untuk mendatangkan mujizatnya Tuhan, saudara. Saudara, waktu Yesus kasih makan 5.000 orang, kita semua tahu ceritanya. Berapa banyak makanan yang dia punya, saudara? 5 roti, 2 ikan. Saudara, jangankan 5.000 orang, 5 orang aja gak cukup. Apalagi kalau 5 orang itu ada saya di situ. Sendirian kali saya. Saudara, lihat. Begitu sedikit untuk memberi makan 5.000 orang. Tapi kenapa? Dari 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Kuncinya, saudara, ada di ucapan syukur. Saudara perhatiin. Waktu Yesus dapat 5 roti 2 ikan. Ucapan yang pertama kali keluar sama Yesus itu bukan keluhan. Dia gak bilang, kok dikit banget cuma 5 roti 2 ikan. Enggak. Tapi ucapan pertama yang keluar dari mulut Yesus adalah ucapan syukur, saudara. Dari ucapan syukur itu terjadilah pelipat gandaan, saudara. Dari 5 roti 2 ikan bisa kasih makan berapa orang, saudara? 5.000 laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Sisanya berapa, saudara? 12 buat panitia. Saudara, artinya apa? Ucapan syukur mendahului mujizat. Nah, saudara, kalau di tahun ini atau sepanjang hidup Anda mau melihat mujizat dari Tuhan, banyak-banyak mengucap syukur, saudara. Amin. Akhir kata, semoga kita di tahun 2023 ini semakin menjadi orang yang rendah hati, makin mengandalkan Tuhan, dan juga semakin kita menjadi orang yang sabar dan mampu mengendalikan diri. Dan semoga di tahun 2023 ini kita semakin bisa mengucap syukur di dalam segala hal, karena itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Mari saya undang kita bangkit berdiri.